Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-15 Masehi sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak. Raja pertama Samudra Pasai adalah Merah Sile atau Merah Selu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Makkah, untuk kemudian memberinya gelar Sultan Malik Al-Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Geraman, saya datang ke kerajaan kami. Jadi di sini saya diutus oleh Syekh Mekah untuk mengislamkan kerajaan Pasai. Jika ini perintah Syekh Mekah, saya akan memeluk agama Islam. Islam akan menjadi agama kerajaan. Terima kasih atas ketersediaannya. Kuberi kau gelar Sultan Malik Al-Saleh. Setelah itu, mayoritas penduduk Pasai memeluk agama Islam, dan kerajaan pun terus berkembang. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, digantikan oleh putranya Muhammad Malik Al-Zahir. Pada masanya, Samudra Pasai sebagai pelabuhan dagang yang maju dan menjalin persekutuan dengan kerajaan Malaka. Menantuku, kau sekarang adalah keluarga dari kerajaan Samudra Pasai. Sekarang aku bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Semoga jalur perdagangan Selat Malaka dapat berkembang dan lebih ramai. Menantuku, semoga kemakmuran ini sampai ke anak cucu kita. Ya, dan rakyat pun akan hidup tentram selamanya. Rakyat Pasai dan Malaka hidup tentram, dan jalur perdagangan pun sangat ramai. Sultan Pasai pun terus berganti hingga pada Sultan Pasai yang ke-12, yaitu Sultan Zain Al-Abidin. Kemudian putri dari Sultan Zain Al-Abidin menikah dengan cucu Syekh Ismail, dan acara dilangsungkan dengan bahagia sebelum terjadinya tragedi. Mali Al-Saleh, Ya, Sultan. saya nikahkan engkau dengan anakku Sabrina binti Abidin dengan mahkota tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sabrina binti Abidin dengan mahkota tunai. Berpartisipasi. Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata hubungan harmonis antara kerajaan Pasai dan Malaka tidak disenangi oleh pihak Portugis yang telah membangun benteng di Muara Bungo, Jambi. Portugis memandang hubungan dagang dengan perahu layar ini dapat menimbulkan ancaman terhadap kekuasaannya. Itulah sebabnya Portugis melarang hubungan tersebut. Namun, larangan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Sultan Zain Al-Abidin. Pada suatu ketika, datanglah utusan Portugis menghadap Sultan. Salam. Kami datang dari utusan Portugis ingin menyampaikan suatu hal. Apa kali itu? Kami meminta agar kerajaan Samudra Pasai menghentikan kerjasama hubungan dagang dengan kerajaan Malaka. Apa? Atas dasar apa kalian meminta hal tersebut? Kami merasa hubungan kalian tidak dapat merugikan Portugis. Katakan kepada pemimpin kalian, Samudra Pasai tidak akan berada di bawah siapapun, dan kami bebas berniaga dengan siapa saja. Dulu, sekarang, dan kapanpun negara kami berdaulat penuh. Utusan ini diterima Sultan dengan baik. Akan tetapi, ketika para utusan menyampaikan pesan-pesan pemerintah Portugis yang berkedudukan di Jambi, Sultan tampak sangat marah. Sultan berkata kepada para pendampingnya, Portugis keparat, apakah mungkin Portugis dapat memisahkan kita sesama orang Melayu? Kalian bersiap-siaplah sekarang. Portugis tahu benar menggunakan situasi. Cepat atau lambat, Portugis pasti akan menyerang kerajaan kita. Aku juga berpikir seperti itu, Sultan. Panglima, kumpulkan semua pasukan dan latihlah mereka. Baiklah, Tuanku. Sementara itu di markas pasukan Samudra Pasai. Aku sudah tidak sabar untuk kembali latih Islam. Iya, aku yakin kita pasti bisa sehebat para anak-anak. Ngomong-ngomong, Panglima kemana? Lama sekali dia datang. Itu dia, itu Panglima sedang menuju kemari.
Hei, sedang apa kalian? Kenapa kalian tidak memulai latihan? Kami menunggu Panglima sejak tadi. Sudah, sekarang foto barisan dan mulailah latihannya. Siap. Kemudian Sultan Zain al-Abidin pun datang untuk menguji pasukannya. Bagus, bagus. Dirawakan lagi kehebatannya. Sementara itu di markas Portugis, sikap Sultan dipandang Portugis sebagai alasan untuk menyerang Samudra Pasai. Portugis segera menyerang dengan mengirimkan pasukan. Jenderal, kerajaan Samudra Pasai menolak untuk menghentikan kerjasama dengan kerajaan Malaka. Oh, seperti itu. Iya, Jenderal. Inilah saatnya kita menyerang kerajaan Aceh. Maka tidak tergesa-gesa. Aku adalah penguasa di sini. Tidak ada seorang pemimpin pun sehebat aku. Karena untuk menguasai perdagangan di jalur Selat Malaka, maka kita harus menundukkan kerajaan Samudra Pasai. Baik, Kolonel, siapkan pasukan. Sekarang kita menyerang kerajaan Samudra Pasai. Baik, Kemudian terjadilah perang antara kerajaan Samudra Pasai dan Portugis. Dengan kecerdikannya, Portugis berhasil menundukkan Samudra Pasai. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan kerajaan Samudra Pasai dan Portugis menguasai Selat Malaka pada tahun 1511 hingga 1520. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai dihisap oleh Kesultanan Aceh yang timbul tahun 1520-an. Warisan peradaban Islam internasionalnya diteruskan dan dikembangkan di Aceh. Kumisku mana? Di meja. Hai Panglima. Yo, what's up, nigga? What the fuck, motherfucker? Let's go! di mana? Memikirkan. Sekarang aku bagian dari Socrates. Bisa udah. Malial Saleh. Saya nikahkan engkau dengan sahabat aku bis kemana? Oh iya ya. Baru ingat bis kemana? Pantes kok lah, kok ngomong ada goyang-goyang gitu. Jadi dengan mahkota tunai. Gimana para kelihatan? Sasi! Sultan, itu mereka. Pasukan, serang! Ayo! Di mana itu coba? Bawa sah. Bang Cukur, Bang. Sampaikan satu hal. Baru nanti gini. Oh gini, panjang. Pasu, si papa su. Si papa su.